Halo, saya Anggreni Syafitri, NIM 1904030323. Halo, saya Faisal Reja Lubis, NIM 1904030334. Halo, saya Galuh Fikriya Salsabila, NIM 1904030001. Halo, saya Rizky Prawesti, NIM 1904030042. Apa sih tata letak fasilitas? Tata letak fasilitas adalah susunan mesin, proses, departemen, tempat kerja, area penyimpanan, gang, dan fasilitas umum yang ada. Sedangkan tata letak layout adalah suatu susunan departemen, tempat kerja, dan peralatan dengan perhatian utama pada gerakan kerja atau pelanggan atau material melalui sistem. Adapun unsur-unsur utama desain fasilitas adalah jenis masukan atau input, kegiatan transformasi atau proses produksi, dan keluaran output yang dihasilkan, seperti gambar berikut. Dalam mendesain fasilitas, pendesain perlu memperhatikan ketiga unsur di atas. Pendesain minimal harus memahami apa saja yang menjadi masukan, bagaimana proses setiap masukan, dan apa saja yang dihasilkan. Berkaitan dengan proses transformasi, desain perlu mengenal secara mendalam teknologinya. Misalnya, pada desain fasilitas manufaktur, pendesain perlu memahami teknologi produksi yang akan digunakan. Dengan kata lain, proses desain sangat membutuhkan wawasan yang luas terhadap objek yang akan didesain. Lalu, apa sih tujuan dari tata letak fasilitas? Yang pertama yaitu memudahkan proses manufaktur, 2. Meminimumkan pemindahan barang, 3. Fleksibel, 4. Menghemat pemakaian ruangan bangunan, 5. Memberi kemudahan keselamatan bagi karyawan dan memberikan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaannya. Konsep sistem manufaktur apa aja sih? Konsep sistem manufaktur yaitu produk desain atau desain produk, proses planning atau proses perencanaan, manajemen of operation atau manajemen pelaksanaan, material handling perpindahan material, facilities layout atau perencanaan fasilitas, production planning atau kontrol rencana, kontrol produksi. Lalu, tipe-tipe tata letak pabrik apa sih? Tipe-tipe tata letak pabrik yang pertama yaitu tata letak posisi tetap, tata letak proses, tata letak produk, tata letak kombinasi. Tata letak posisi tetap yaitu material atau komponen atau produk utamanya tinggal tetap pada posisinya, sedangkan sarana produksi, mesin atau peralatan manusia dan sebagainya bergerak menuju lokasi material dengan jenis volume produksi rendah. Yang kedua, tata letak proses. Pengaturan tata letak dengan cara menempatkan segala mesin, peralatan yang memiliki tipe atau jenis sama ke dalam satu departemen. Yang ketiga yaitu ada tata letak produk, di mana digunakan untuk pabrik yang memproduksi satu macam produk atau kelompok produk variasi rendah dengan jumlah yang banyak, volume tinggi, secara terus-menerus dalam waktu produksi yang lama. Yang terakhir yaitu tata letak kombinasi, merupakan kombinasi tipe tata letak produk dan proses dengan cara mengelompokkan produk atau komponen yang akan dibuat berdasarkan kesamaan dalam proses bentuk, mesin, ataupun peralatan yang dipakai. Tahu nggak prinsip-prinsip tata letak yang baik? Prinsip tata letak yang baik yaitu yang pertama, gerakan terpendek, aliran bahan searah, efektivitas penggunaan lantai, mudah diamati dan diawasi, serta mudah diakses dalam pekerjaannya. Apa itu pola aliran? Dalam perancangan tata letak sangat penting mempertimbangkan aliran material, energi, manusia, dan sumber daya lainnya seperti pola aliran dalam departemen atau flow within department, pola aliran antar departemen atau flow between department. Pola aliran akan merujuk kepada keseluruhan pola dalam aliran produksi dari awal proses produksi, penerimaan bahan baku, sampai dengan proses akhir produk jadi. Pola aliran bahan akan tergantung pada beberapa faktor sebagai berikut. Area luasan yang tersedia, dimensi dari lantai yang tersedia, dan luas area yang diperlukan untuk fasilitas. Hierarki perencanaan pola aliran. Yang pertama, aliran pada stasiun kerja. 2. Aliran pada departemen, produk departemen dan proses departemen. 3. Aliran di antar departemen, pola aliran umum, aliran yang mempertimbangkan pintu masuk atau keluar. Studi gerakan dan pertimbangan ergonomi untuk merencanakan aliran dalam stasiun kerja.
Aliran dalam stasiun kerja meliputi simultaneous, terkoordinasi penggunaan anggota tubuh serempak, symmetrical, terkoordinasi pergerakan simetris antar kiri dan kanan seperti dicerminkan tengah tubuh, natural pergerakan kontinu tidak terputus-putus melengkung berbentuk kurva, tidak patah-patah dan memanfaatkan momentum penyeimbangan aksi reaksi. Remitical and habitual, aliran mengikuti urutan aktivitas teratur prosedural yang terbiasa melalui pembelajaran. Aliran antara departemen. Yang pertama ada straight, L-shape, U-shape, circular, S-shape, dan serpentine. Pola aliran umum. Pola aliran bentuk garis lurus digunakan pada proses produksi yang pendek. Pola aliran bentuk S atau zigzag dipakai jika lintasan lebih panjang dari ruang yang dapat digunakan. Pola aliran bentuk U digunakan jika menginginkan produk jadinya berakhir pada proses yang relatif sama dengan proses awal. Pola aliran bentuk O atau melingkar dipakai jika menginginkan produk jadi kembali ke tempat awal proses untuk memudahkan pengawasan administrasi, keluar masuk barang. Pola aliran bentuk L bersudut ganjil digunakan jika tempat terbatas sehingga memperpendek aliran antar proses yang suatu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada pola aliran menurut keluar masuk bahan yang dimana dapat dilihat pada gambar berikut. Desain produk. Apa itu desain produk? Desain produk merupakan rancangan secara rinci mengenai produk yang akan dibuat pada pabrik. Produk desain umumnya dijabarkan dalam beberapa bentuk informasi seperti bill of material, spesifikasi produk, dimensi produk, jenis material, prototype of the product, detail komponen part drawing for each component. Apa sih desain proses itu? Berbicara mengenai how to produk, merencanakan operasi yang diperlukan mulai dari masuknya bahan baku hingga dihasilkan produk sesuai rancangan, sehingga tergantung pada strategi manufaktur yang akan digunakan apakah flow shop, job shop, atau proyek. Memberikan gambaran mengenai proses pengerjaan, urutan proses, lamanya proses, mesin yang diperlukan, cara mengoperasinya, standar kualitas operasi, dan lain-lain. Desain schedule apa sih? Berapa banyak yang harus diproduksi dan kapan diproduksi. Keputusan desain jadwal memengaruhi pemilihan alat berat, jumlah mesin, jumlah shift, jumlah karyawan, ruang persyaratan, persyaratan penyimpanan, peralatan penanganan material, dan lain-lain. Diperlukan informasi mengenai volume produksi, tren, dan prediktabilitas permintaan masa depan untuk produk yang akan diproduksi. Informasi pasar, persyaratan proses. Desain proses menentukan jenis peralatan khusus yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Desain jadwal menentukan jumlah masing-masing peralatan jenis yang diperlukan untuk memenuhi jadwal produksi. Spesifikasi persyaratan proses menentukan jumlah komponen yang harus diproduksi termasuk scrap, uang saku. Tentukan persyaratan peralatan untuk setiap operasi serta menggabungkan persyaratan operasi untuk mendapatkan persyaratan secara keseluruhan. Peta perakitan. Apa sih peta perakitan? Peta rakitan adalah gambar grafis urutan-urutan aliran komponen dan subrakitan ke dalam rakitan suatu produk. Informasi yang dapat diperoleh dari suatu peta rakitan yaitu nama-nama komponen yang membentuk produk, bagaimana komponen tersebut bergabung, komponen yang menjadi bagian suatu subrakitan, aliran komponen ke dalam sebuah rakitan, keterkaitan antar komponen dengan subrakitan, gambaran menyeluruh dari proses perakitan, urutan waktu perakitan. Peta proses operasi itu apa sih? Peta proses operasi merupakan diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses keseluruhan yang akan dialami oleh bahan baku hingga menjadi barang jadi dengan adanya informasi-informasi yang bisa dicatat melalui peta proses operasi. Routing sheet. Apa sih itu routing sheet? Routing sheet adalah tabulasi langkah-langkah yang tercangkup dalam memproduksi komponen-komponen tertentu. Tujuan routing file adalah untuk menentukan jumlah bahan baku yang disiapkan untuk menentukan jumlah mesin teoritis yang harus tersedia pada kapasitas tertentu. Production routing apa sih? Production routing yang pertama yaitu rute produksi menggambarkan langkah-langkah operasi yang diperlakukan untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi yang dikehendaki. Untuk
Untuk itu diperlukan beberapa informasi mengenai nama komponen, jenis operasi kerja, mesin dan peralatan yang digunakan, waktu standar operasi, dan lain-lain. Informasi mengenai mesin, perkakas, dan alat bantu yang digunakan dibutuhkan karena pada dasarnya tata letak pabrik akan mengatur fasilitas-fasilitas tersebut. Informasi mengenai waktu standar diperlukan untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan sehingga dapat diperkirakan jumlah mesin, workstation, dan luar area yang dibutuhkan. Apa sih penetapan kapasitas dan jumlah mesin yang dibutuhkan? Berdasarkan analisis produk dan proses, maka pemilihan spesifikasi mesin yang sesuai biasa dilaksanakan dengan memanfaatkan dokumentasi, katalog mengenai mesin atau fasilitas produksi lainnya yang bisa diperoleh dari pemasok atau supplier khusus. Keputusan kapasitas ditentukan juga oleh kemampuan mesin atau fasilat produksi yang terpasang. Kapasitas produksi diukur dengan bentuk unit-unit berdasarkan output max yang dihasilkan oleh proses produksi atau berdasarkan jumlah masukan yang tersedia pada setiap periode operasi. Langkah-langkah penetapan kapasitas produksi. Yang pertama, penetapan kapasitas produksi yang diperlukan, formulasi alternatif-alternatif untuk memenuhi kapasitas yang dibutuhkan mendatang, analisis dan evaluasi alternatif, dan terakhir pemilihan optimal dan implementasi. Produksi hanya terdiri dari satu tahapan saja. Proses dengan proses lainnya memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda, sehingga tampak terjadi ketidaklancaran aliran material akibat kapasitas yang berbeda-beda seperti gambar di atas. Informasi yang diperlukan dalam penentuan jumlah mesin. Yang pertama, volume produksi yang dicapai, estimasi scrap pada setiap proses operasi, dan waktu kerja standar untuk proses operasi yang berlangsung. Rumus menentukan jumlah mesin. N sama dengan T per 60 di P per D E. P sendiri merupakan jumlah produk yang harus dibuat oleh masing-masing per mesin periode waktu. T total waktu pengerjaan yang dibutuhkan untuk proses produksi. D jam operasi kerja mesin yang tersedia. E faktor efisiensi kerja mesin yang disebabkan oleh adanya setup, breakdown, repair, atau hal-hal lainnya. N jumlah mesin ataupun operator yang dibutuhkan. Gimana sih perhitungan jumlah mesin dan bahan pada produk layout dan proses layout? Produk layout. Ada beberapa perhitungan terdapat pada produk layout seperti pada gambar di atas. Untuk perhitungan proses layout dapat dilihat pada gambar di atas juga. Perencanaan kedekatan hubungan antar kegiatan. Activity Relationship Chart atau ARC merupakan suatu teknik untuk merencanakan antar hubungan satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Pada chart ini dilakukan analisis terhadap tingkat hubungan antar satu aktivitas dengan aktivitas lainnya dalam bentuk simbol-simbol serta alasan-alasan bagi pertimbangan pentingnya tingkat hubungan tersebut. Aktivitas dalam perancangan tata letak pabrik yang pertama yaitu kelompok aktivitas produksi, kedua kelompok aktivitas pelayanan atau service yang terdiri dari produk service, general service, personal service, dan physical plant service. Secara umum, pembuatan ARC tetapkan semua kegiatan yang diperlukan. Baik, semua kegiatan ditetapkan dikelompokkan dalam bagian-bagian yaitu kegiatan servis, kumpulkan data-data, tetapkan faktor atau subfaktor yang diperlukan dalam perhitungan, masukkan semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam peta aktivitas, serta urutkan dalam peta aktivitas sembarangan atau dapat disusun menurut urutan tertentu. Worksheet disusun berdasarkan ARC, terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom. Pada worksheet dituliskan nomor dan jenis kegiatan pada kolom sebelah kiri dan tingkatan hubungan dari tiap-tiap kegiatan dituliskan pada kolom sebelah kanan. Blok template kelanjutan dari worksheet di mana masing-masing aktivitas dibuat dalam satu bujur sangkar atau persegi panjang. Activity Relationship Diagram merupakan kegiatan menyusun blok template yang sesuai dengan tingkat hubungan antar suatu blok dengan blok yang lainnya.
Blok template dipotong-potong per aktivitas, kemudian disusun atau ditempel kembali sesuai dengan kedekatan tingkat hubungan. Apa sih perencanaan alokasi wilayah? Perencanaan alokasi wilayah yang dimulai dengan tahapan perencanaan layout yang dapat dilihat dari gambar berikut. Production Space Requirement Sheet. Sheet ini merupakan alat untuk menganalisis luas lantai yang dibutuhkan khusus kegiatan yang langsung terhadap produksi. Contohnya PSRS. Plan Service Area Planning Sheet. Sheet ini digunakan untuk menganalisa luas lantai yang diperlukan untuk kegiatan service. Total Space Requirement Worksheet. Ini merupakan gabungan hasil penganalisaan pada Production Space Requirement Sheet dan Plan Service Area Planning Sheet. TSRWS ini adalah tabel yang menunjukkan luas lantai masing-masing aktivitas dan jumlah modul serta ukuran template atau area template. Area template sendiri merupakan skala perbandingan antar luas lantai sebenarnya dengan luas blok tersebut. Luas inilah yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan pabrik tersebut. Area Allocating Diagram yang merupakan dibuat dari area template yang masing-masing bloknya dipotong-potong dan disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan yang telah dikerjakan dalam Activity Relationship Diagram. Ukuran tiap blok disesuaikan dengan luas lantai yang dibutuhkan